Ayo, Hari itu saat sahabatku mentraktir pacarku juga hadir. Ayo. Dela, kamu datang? Kami sedang bermain kejujuran atau tantangan. Ayo ikut kamu main. Dela, lama tidak berjumpa. Lihatlah, Liana sudah bercerai tapi tubuhnya masih dijaga dengan begitu baik. Kamu kok dibuat umur jadi begini? Emangnya kamu bagus, dasar lidah beracun. Hati-hati nanti tidak bisa dapat istri. Aku tinggal menikahimu lah, kamu kan tidak mungkin ada yang mau. Menurutku ya, memang Liana paling cocok dengan Kak Ivan. Bagaimanapun mereka berdua sudah berpisah berapa lama, semua masih lajang. Bagaimana kalau jadian saja? Sudahlah. Dela, kamu ke sini. Aku akan mengumumkan satu hal hari ini. Aku dan Dela, kami akan segera menikah. Hah? Apa? Hah? Ternyata aku salah paham padanya. Dia hanya mencari kesempatan mengumumkan ini kepada semua orang. Gimana ini? Susah sekali memesan taksi. Liana, kamu mabuk. Kak Ivan, dia berubah. Sudah, berhenti menangis. Kak Ivan, mobilnya sudah sampai, kita harus pergi. Tapi Liana dia... Kita antarkan dia dulu, setelah itu baru pulang. Hari ini sudah terlalu malam, bukankah kamu masih harus pulang begadang untuk menulis naskah? Bagaimana kalau kamu pulang duluan biar aku yang antar dia? Tapi aku... Aduh, apa kamu tidak percaya dengan Kak Ivan? Bukankah kalian bertiga hubungannya paling baik? Dela, aku benar-benar tidak menyangka orang yang akhirnya mendapatkan Kak Ivan ternyata kamu. Baiklah, kalau begitu kalian semua hati-hati di jalan. Oke. Apa aku yang terlalu berhati-hati? Kenapa minum begitu banyak lagi? Serahkan padaku saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Dela, yang barusan itu rekan baru di tim kami. Dia melihat aku minum terlalu banyak jadi... Aku tahu tidak ada apa-apa, tidak perlu dijelaskan. Tapi sekarang, tidak tahu tiba-tiba aku yang berubah atau dia yang sudah berubah. Apa? Liana kembali? Dia juga sudah bercerai. Aku merasa Kak Ivan mungkin akan meninggalkanku. Dela, kamu sadarlah. Apa maksudmu dia mungkin akan meninggalkanmu? Apa dia pantas mendapatkan cintamu? Kalau dia pantas, kamu kejar kembali dia. Kalau dia tidak pantas, cepat biarkan dia pergi. Ayo, Kak Ivan. Sudah, berhenti menangis. Benar. Apa dia masih layak? Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Aku bertanya pada... Apa sih yang aku tidak tahu darimu? Ayo kita duduk di sini. Oke, kamu mau minum apa biar aku pesankan? Seperti biasa. Oke. Liana, es americanomu. Jangan bergerak, ada kotoran di sini. Iya, datang dari mana sih kotoran ini, Kak Ivan? Jam kerja, kamu di sini minum kopi. Aku kebetulan keluar, lalu bertemu dengan Liana. Jadi kamu ya si Liana? Aku sering mendengar Dela membicarakanmu. Aku dengar kalian dulu sahabat baik ya? Iya, halo. Tapi sahabat yang begitu baik, kok bertahun-tahun ini tidak saling berkontak? Mungkin beberapa tahun ini agak sibuk. Aku dengar kamu sudah menikah dan nikah dengan anak orang kaya. Si anak orang kaya itu sepertinya tidak terlalu menyukai mantan temanmu. Aku juga dengar dia di luar. Sepertinya... Maaf ya, daerah kami ini kecil dan kamu terlalu terkenal. Jadi aku sudah dengar banyak tentang ceritamu, juga tidak tahu benar atau palsu. Kamu jangan keberatan ya. Sudah. Ayo kita duduk, pesan sesuatu untuk dimakan. Aku baru sadar setelah lulus 3 tahun. Sepertinya aku benar-benar tidak mengenal Liana lagi. Kenapa kamu diam saja? Aku hari ini ada janji dengan Jimmy. Apa kamu masih ingat Jimmy? Itu loh senior yang waktu sekolah dulu selalu mengejarmu dan tidak menyerah. Dia juga bilang padaku untuk mengajakmu. Ayo pergi. Apa putus harus dilatih? Dela, Kak Ivan menelpon. Halo. Dela, kamu di mana? Aku sedang bermain bulu tangkis dengan Jimmy dan yang lain. Malam ini aku tidak makan di rumah. Sudah dulu ya, bye-bye. Sejak hari itu, aku setiap saat khawatir dia akan meninggalkanku. Jadi aku mencoba meminimalisir setiap percakapan dengannya. Berharap aku bisa terbiasa hidup tanpanya. Dela, aku barusan dapat bonus. Mari kita pergi makan hari ini. Enggak deh, aku masih harus menulis naskah. Tisunya sudah habis, kenapa kamu tidak mengisi lagi? Oke, aku ambil. Tidak perlu. Aku sudah kenyang. Aku pergi berbelanja dulu. Dela, apa kamu belakangan ini... Aku belakangan ini kenapa? Sering berbelanja jadi kamu keberatan ya? Aku tidak bermaksud begitu. Aku ingin mengatakan, apa belakangan ini kamu ada masalah? Aku berusaha keras mencari kesalahan, terus-menerus marah membuat diriku membencinya. Dengan begini seharusnya bisa perlahan berpisah kan? Kamu kemana saja? Pergi ke pesta dengan teman. Ini sudah jam 2 pagi. Dela, belakangan ini kamu sibuk apa sih? Bukankah kamu bisa lihat? Karena Jimmy. Kalau kamu mau putus, bisa katakan saja, tidak perlu dengan cara ini. Putus? Oke.
Kebetulan sewa rumah akhir bulan ini habis. Tidak ada sangkut paut lagi di antara kita berdua. Jangan sampai masuk angin. Sarapannya sudah aku siapkan. Aku juga mau mengadakan pernikahan tepi laut seperti itu. Tidak masalah. Mari kita adakan tahun depan. Minggu pertama setelah putus dengan mantanku, sahabatku mengirim sebuah postingan. Bukankah ini Kak Ivan? Mungkin hubungan ini, sejak awal kami memang berada di posisi yang salah. Ini, Kak Ivan, apa kamu ikut serta di perlombaan besok? Tidak ikut deh, aku belum mengumpulkan tesisku. Aku sudah tahu kamu belum kumpulkan, aku sudah bantu kamu menulisnya. Wah, Dela, memang kamu yang terbaik. Waktu itu, Kalau begitu aku sampai jumpa adalah besok. kesayangan Kak Ivan. Membantunya mengerjakan PR, membantunya mengubah tesisnya, membantunya mengambil kelas. Kenapa kamu begitu terburu-buru memanggil aku keluar? Aku baru kembali dari perjalanan bisnis membawa sedikit makanan untuk kamu dan Liana makan. Kalau begitu tidak perlu buru-buru begitu. Sana cepat kembali bekerjalah. Jangan lupa nanti bagi Liana. Dia sudah meminta padaku berkali-kali kata ingin makan ini. Oh iya, aku tidak pernah memberitahumu. Apa? Tidak apa-apa. Sana kembali bekerjalah. Jangan sampai dikena marah atasan. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu kamu yang hidup segan mati tak mau begini. Kalau kamu merasa dia masih memiliki nilai untuk dipertahankan, aku akan mengajarimu kamu harus bagaimana. Sudah putus ya sudah. Hanya saja aku terlalu serakah mengambil apa yang seharusnya bukan milikku. Kembalikan saja padanya. Kamu yakin kalian dulu sahabat baik? Dia jelas-jelas sedang memancingmu. Ayo pergi. Kalau aku hari ini tidak membuatnya menyesal, namaku bukan Tina. Dengarkan aku ya. Mulai sekarang, pura-pura mabuk. Jangan bicara dengan siapapun yang datang. Tapi aku... Jangan tapi-tapi. Halo? Kak Jimmy, itu Dela mabuk. Bisakah kamu datang menjemputnya? Iya, aku sedang lembur. Oke. Kak Ivan, Dela sekarang sedang mabuk. Datang dan jemputlah dia. Oke, aku mengerti. Oke, sudah dulu aku tutup ya. Liana, aku harus pergi dulu. Dela ya, tidak apa-apa, kamu pergi saja. Aku... Benar-benar tidak apa-apa, kamu pergilah, aku menunggumu. Kamu tahu dari mana siapa di antara mereka yang datang duluan? Tenang saja, aku sengaja mencari lokasi yang lebih dekat dengan rumah Jimmy. Dan, berdasarkan pengalamanku, pasti Jimmy yang berangkat duluan. Tina, Ya, nomor mejanya berapa? Aku hampir sampai. dia di 301. Oke. Tahan dulu Jimmy sebentar. Tunggu sampai aku menelponmu. Apa begini benar-benar bagus? Aku punya prinsip. Kita coba tes saja. Percaya padaku tidak? Percaya. Semangat. Dela, ini semua kamu yang minum. Apa yang terjadi? Jimmy, aku dan Kak Ivan putus. Dela, waktu itu aku sudah merelakanmu. Kamu yang bilang kamu pasti akan bahagia. Pelan-pelan. Kakak senior, maaf ya. Hari ini Tina memanggilmu keluar. Benar-benar maaf. Dela. Mungkin tidak ada dari mereka yang akan datang. Tina benar-benar melebih-lebihkanku. Aku benar-benar meremehkanmu. Tak kusangka kamu bisa begitu mulus berdekatan dengan yang lain. Aku sedikit merasa bersalah padamu. Merasa bersalah? Kenapa aku tidak melihatnya? Seorang gadis tengah malam tidak pulang. Aku baru saja mengatakan putus. Kamu malah begitu saja menempel pada orang lain. Memang sudah menungguku mengatakan itu ya? Benar. Aku memang menunggumu mengatakan itu. Oke, jangan telepon aku lagi. Beritahu sahabat baikmu. Aku sangat sibuk. Tidak ada waktu. Aku lupa bilang, tolong hapus semua postinganmu yang ada akunya. Aku takut kalau Liana melihatnya. Jadi berpikir dan hati-hati. Maaf ya, aku lupa. Segera aku hapus. Oke, karena kamu baik-baik saja, Liana masih menungguku. Bye. Kakak senior, maaf tadi begitu memalukan di depanmu. Tidak perlu bilang begitu padaku. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Aku baik-baik saja, hanya saja merasa perasaan bertahun-tahun itu lumayan konyol juga. Aku juga merasa konyol. Selama bertahun-tahun, selalu berpikir demi kebahagiaanmu aku mundur. Aku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Aku juga tidak seburuk yang kamu pikirkan. Tapi, Apa cinta kamu masa mau muda yang menggebu-gebu jadi itu pacarku? hanya begitu Dela, saja, sudah berakhir. kapan aku pernah Mungkin aku sudah membohongimu benar-benar selama sadar. kamu menyukainya? Tidak peduli Akan muncul kuberikan orang semacam padamu. apapun, aku tidak akan bermimpi lagi.
Hari itu, kakak senior yang sudah bertahun-tahun tidak berjumpa mengantarku pulang. Aku benar-benar tidak enak merepotkan. Semoga kamu ke depannya lebih sering merepotkan. Aku kembali kali ini membuka perusahaan dengan temanku. Tidak berencana untuk pergi lagi. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Kedepannya jangan lupa berkontak. Ini perintah untuk mundurkah? Kakak senior, kamu benar-benar sangat baik. Tapi antar sampai di sini saja sudah cukup. Terima kasih. Ini hujan. Biar aku antarkan kamu ke atas. Terima kasih. Dela, coba katakan. Apakah Ivan sekarang menyesal? Apa dia memaksamu untuk ikut dengannya? Tidak. Tidak? Tidak seharusnya begitu. Berdasarkan pemahamanku tentang lelaki bajingan, bahkan jika dia tidak ada perasaan padamu lagi, rasa ingin memiliki tetap tidak akan bisa membohongi. Mungkin dia bahkan tidak ada rasa ingin memiliki lagi untukku. Kakak senior, semoga kedepannya masa depanmu cerah, selalu bahagia. Memang Irwan ini hebat ya. Dela biasanya tidak pernah minum. Hari ini membuat pengecualian untukmu. Terima kasih Dela, semoga kamu juga bahagia. Hari ini kamu minum begitu banyak bir, biar aku antarkan kamu pulang. Perlu, biar aku saja. Kak Ivan, kenapa kamu di sini? Lihat sudah jam berapa ini. Kamu bilang sebelum jam 10 pasti pulang. Aku dari tadi menunggumu. Jadi kamu menunggu dari jam 10 sampai sekarang? Ya iyalah. Kenapa kamu tidak jalan? Menurutmu kenapa? Apa jangan-jangan kamu cemburu? Kenapa aku tidak boleh cemburu? Itu Irwan, senior yang membawaku masuk kerja. Jika bukan karena dia, aku sekarang tetap pasti... saja tidak boleh. Oke, aku lain kali tidak akan lagi. Bagaimana dengan kamu? Apa yang salah denganku? Kalau ada rekan kerja wanita yang mau kamu mengantarkannya pulang, apa kamu mau? Tidak mau. Aku pergi menjemput istriku. Tidak searah. Membuatku salah mengira bahwa kedekatan kami berdua sudah lama mengalahkan kerinduannya. Tapi ternyata itu hanyalah perkiraanku. Jelas-jelas aku memesan meja ini. Kenapa sekarang bilang padaku tidak bisa? Maaf Pak, sepertinya ini karena kesalahan sistem kami. Bagaimana kalau saya ganti ke meja yang lain, bolehkah? Menurutmu? Dela? Jimmy? Dia? Oh, kenalkan. Ini tunanganku. Erika, dia ini adalah wanita impianku dulu. Halo, aku Erika. Dela. Kalau tidak keberatan, ayo kita duduk bersama. Oke. Kalian mau ngobrol dulu? Aku mau ke toilet. Jimmy, kamu barusan bilang aku wanita impianmu. Kamu tidak takut dia marah? Tidak akan kok. Saat kami pertama jadian sudah saling jujur. Oh, kalau begitu... Tenang saja, dia tidak akan begitu mempermasalahkan. Lagian aku juga sudah merelakanmu. Setelah jadian dengan Erika, aku baru paham. Orang yang dicintai saat masih muda mungkin lebih ke obsesi dan kebiasaan. Terbiasa baik padamu, terbiasa siap sedia kapanpun. Tapi, saat kamu menolakku lagi, aku ternyata tidak sesedih itu. Kamu gimana? Masih? Aku sudah lama melupakannya. Aku kan belum bilang apa-apa. Kalian mau ngobrol apa? Aku merasa aku sekarang benar-benar jadi obat nyamuk. Kalian makanlah. Aku pergi dulu. Dela? Jimmy bilang cinta pertamanya hanyalah obsesi dan kebiasaan. Tapi bagi Kak Ivan, Liana adalah seluruh hidupnya, kan? Liana, aku benar-benar sudah berusaha. Gugatanmu ini sekarang sangat tidak menguntungkan bagimu. Meskipun dia bermasalah, tapi semua bukti mengarah ke kamu. Kak Ivan, aku sudah mempercayakanmu. Hanya kamu yang kupercaya. Selain itu, aku dan dia memang tidak ada perasaan. Kamu harus membantuku mendapatkan setengah hartanya. Aku membantumu menyembunyikan ini dari semua orang. Semua orang tahu nggak? Termasuk Dela. Akhirnya kamu bilang padaku kamu hanya menginginkan hartanya. Aku benar-benar salah menilainya. Aku tahu kamu bertengkar dengan Dela gara-gara aku. Bagaimana kalau aku sekarang temui dia dan mengatakan padanya tidak ada apa-apa di antara kita? Tidak perlu. Akui saja, kamu masih menyukaiku. Dan hanya dengan kamu membantuku memenangkan gugatan ini, setengah dari hartanya semua jadi milik kita. Bukankah begitu? Kalau jadi orang bersih ada gunanya, aku pasti sudah memilihmu. Maaf, gugatanmu ini aku tidak mau urus. Bayar pengacara saja sana. Kak Ivan, apa kamu kira kamu masih bisa mencari dia? Aku beritahu kamu ya, Dela tidak akan mungkin mau berbalik.